Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Zikri. Ini adalah video terakhir saya pada materi sistem organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya untuk mendukung channel ini. Sebelum mengenal lebih jauh tentang bioma, kita harus tahu dulu pengertian dari bioma itu sendiri. Jadi, apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem besar di permukaan bumi dengan kondisi iklim dan geografis yang serupa, di mana hewan dan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, itu adalah pengertian secara umum. Namun, bagaimanakah pengertian dari para ahli? Menurut salah satu ahli yang bernama Charles Kendrick, bioma adalah bagian dari bentuk unit-unit geografis yang ada di planet bumi yang berukuran besar dengan didasarkan pada jumlah perbedaan tipe-tipe kalimat dari serangkaian iklim atau lingkungan pada habitat flora dan fauna yang berjumlah tidak ada batasannya. Dari pengertian itu dapat kita temui bahwa bioma adalah unit-unit geografis berukuran besar dengan perbedaan iklim serta habitat flora dan fauna. Lalu, apa saja ya fungsi dari bioma itu? 4 fungsi utama bioma yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama yaitu untuk memudahkan pengelompokan flora dan fauna baru. Yang kedua, untuk mempermudah penataan populasi. Yang ketiga, mengetahui flora dan fauna dengan melihat ciri-cirinya sebagai makhluk hidup. Dan yang terakhir, mempermudah pendataan jenis flora dan fauna. Nah, itulah dia fungsi dari bioma ya teman-teman. Namun, untuk mengenali jenis suatu bioma, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, kita dapat melihat ciri atau karakteristik dari biomanya sendiri. Bioma memiliki 4 ciri utama yang dapat dikenali, yaitu yang pertama dilihat dari jenis dominasi vegetasi atau tumbuhannya. Yang kedua, interaksinya terbentuk dari berbagai unsur lingkungan, seperti iklim, air, organisme, dan sebagainya pada suatu daerah tertentu. Terdapat komunitas yang cukup stabil. Dan yang keempat, nama bioma diambil dari tumbuhan yang mendominasinya. Setelah kita memahami ciri dan fungsi dari bioma, kita akan mengetahui dan mempelajari juga jenis-jenis dari bioma. Jenis-jenis bioma. Bioma terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bioma terestrial atau daratan dan juga bioma akuatik atau perairan. Bioma terestrial terdiri atas 5 bioma, diantaranya yaitu bioma savana, tundra, taiga, gurun, bioma hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Kita akan bahas bioma itu satu persatu ya teman-teman. Karakteristik atau ciri khas dari bioma ini adalah seluruh lingkungannya tertutupi es atau salju. Sedikit mendapat sinar matahari, terdapat musim dingin yang panjang yaitu 9 bulan, dan terdapat musim panas yang pendek yaitu hanya 3 bulan. Dan ciri khas yang terakhirnya yaitu salah satu tumbuhan yang hidup di bioma ini adalah semak-semak. Ciri khas yang dimilikinya ialah yang pertama yaitu flora khasnya adalah pohon berdaun jarum atau pohon konifer. Lalu yang kedua, banyak terdapat di daerah subtropis dan di daerah kutub utara. Dan yang terakhir, memiliki perbedaan suhu musim panas dan dingin yang cukup tinggi. Jenis bioma yang ketiga yaitu bioma savana. Karakteristik bioma ini yaitu yang pertama yaitu memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan juga hujan. Lalu vegetasi yang mendominasinya adalah rumput.
Bioma savana berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Bioma gurun. Bioma gurun juga memiliki ciri khas atau karakteristiknya tersendiri, yaitu yang pertama memiliki perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malamnya. Curah hujannya rendah, kondisi tanahnya berpasir, dan memiliki kelembapan udara yang rendah. Bioma terestrial yang terakhir yaitu bioma hutan hujan tropis. Karakteristik yang dimilikinya ialah yang pertama memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, pepohonan yang selalu hijau atau disebut evergreen, tingkat kelembaban lingkungannya cukup tinggi, tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas bioma akuatik ya teman-teman. Bioma akuatik terdiri atas dua bioma utama, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Bioma akuatik yang pertama yang akan kita bahas adalah bioma air tawar. Bioma air tawar meliputi ekosistem perairan darat seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Selanjutnya, bioma akuatik yang kedua yaitu bioma air laut. Jadi, bioma air laut itu meliputi ekosistem yang ada di laut seperti samudra, terumbu karang, dan muara. Setelah kita membahas segala hal yang berkaitan dengan bioma, dimulai dari fungsi, ciri-ciri, hingga jenis-jenisnya, selanjutnya kita akan beralih ke tingkatan organisme tertinggi dalam sistem organisasi kehidupan, yaitu biosfer. Biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari seluruh bioma. Biosfer mencakup segala komponen yang ada di bumi. Komponen-komponen tersebut meliputi litosfer atau padatan, atmosfer atau gas, dan hidrosfer atau air. Nah, jadi itu dia pembahasan video materi sistem organisasi kehidupan yang terakhir, yaitu bioma dan biosfer. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.